Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas solihin. Al-ayah, al-makna, Allahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kajian kita akan menjelaskan atau akan menolak tentang sesi yang dimana Saifuddin Ibrahim telah berpendapat dengan akalnya sendiri bahwa apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim itu tidak benar tentang masalah penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dia berkata dengan perkataannya sejelas-jelasnya bahwa yang disembelih itu bukannya Nabi Ismail, tapi yang disembelih adalah Nabi Ishak, katanya begitu. Mari kita bersama-sama lihat penjelasan dia. Khutbah kali ini untuk menjawab pertanyaan dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, sejak munculnya sebuah keyakinan bahwa perbedaan agama ini runcing sekali, lebih-lebih pada akhir-akhir ini kehidupan keagamaan itu karena perdebatan doktrin, perdebatan ajaran. Tetapi saya ambil satu topik khusus malam hari ini, Ismail atau Ishak yang dikorbankan. Ini mau menjawab persoalan selama ini. Saudara-saudara, saya akan berbicara dulu karena yang terakhir dari ajaran itu, yaitu kita buka di dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang pengorbanan? Siapa yang dikorbankan? Syariat korban itu dimulai sejak Nabi Ibrahim. Dalam surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Indonesianya demikian. Maka tatkala anak itu telah sampai pada usia sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku menyembelih engkau. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Tetapi jawab anak itu kepada bapaknya, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau dilihat dari ayat tadi, dan ini satu-satunya berbicara tentang pengorbanan di dalam Al-Quran, tidak ada nama Ismail. Justru 10 ayat setelah ayat tadi, yaitu ayat 112, justru yang muncul adalah nama Ishak. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada satu nama pun yang mengatakan bahwa Ismail lah yang dikorbankan. Tetapi seluruh ulama khutbah
milenial sekarang ini selalu menyebutkan nama Ismail lah yang dikorbankan itu. Di ayat 112-nya, dan kami beri dia kabar gembira. Dia itu Abraham. Dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Justru tentang pengorbanan itu sendiri yang muncul nama Ishak, bukan Ismail. Tetapi saudara-saudara yang berkaitan dengan kondisi Alkitab, sanadnya jelas, riwayatnya jelas, tulis jelas, nama itu disebut Ishak. Alkitab sangat kuat. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya. Jadi ini tentang pengorbanan itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jelas sekali Alkitab mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ishak. Dan zamannya ini adalah zaman di mana pelaku sejarah itu sendiri yang mendapat perintah bahwa Ishak yang dikorbankan. Kalau dalam Islam Ismail yang dikorbankan, pertanyaan saya, siapa yang menulisnya dan siapa yang memerintahkannya? Allah yang salah atau Jibril yang mendengar perintah itu yang salah untuk disampaikan kepada hambanya Muhammad? Tidak ada keterangan yang jelas. Tetapi Alkitab kuat sekali untuk mengatakan bahwa Ismail lah yang sebagai anaknya itu yang juga sudah dibuang ketika pengorbanan ini terjadi. Bukan Ishak dikorbankan. Yang jelas sekali ini. Jadi Ishak bukan Ismail. Sedangkan dalam Al-Quran tidak jelas siapa yang dikorbankan, hanya para ulama saja yang berasumsi Ismail. Mereka kelak harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan menyesatkan umat yang mereka lakukan. Lagi pula, susunan ayat dan kronologisnya peristiwa lebih lengkap Alkitab daripada Al-Quran. Sebelum Ishak dikorbankan, Ismail diusir dari rumah Abraham karena menindas Ishak yang masih kecil itu. Kejadian 17 ayat 8, bagaimana perasaan Ismail harus diusir sebagai seorang bapak yang sudah lama menanti anak. Tetapi Ismail harus diusir. Maka apa kata Abraham di situ? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan. Jamaah yang saya hormati dimanapun berada, itulah pendapat atau perkataan Saifuddin Ibrahim yang ngacau, perkataan yang tidak masuk akal, perkataan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan sejarah, di mana Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang asal muasal kurban. Kita menceritakan dengan singkat asal muasal kurban adanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Setelah
akidah ditegakkan, maka datanglah syariat Islam yang dimana dalamnya itu atau isinya untuk kita lakukan bersama. Di antaranya ada syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi abad tauhid, yaitu di antaranya pelaksanaan kurban. Inilah awalnya. Jadi kita umat Islam yang di bawah Rasulullah SAW melaksanakan undang-undang syariat agama Islam itu diantaranya mengikuti, ada sebagian yang mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diantaranya masalah kurban, terus sundatan itu juga termasuk syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan pelaksanaan haji itu rukun Islam yang kelima, bahwa pelaksanaan haji itu pun sesuai dengan aturan atau mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini satu ketika sejarah masalah kurban, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kode atau memberikan isyarah kepada Nabi Allah Ibrahim. Ketika satu masa diceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana per tahunnya itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam innahu qaruba al-bashatin, setiap tahunnya begitu haji datang dia taqarrub kepada Allah, dia berkurban kepada Allah dengan 1000 kambing. Kambing dia korbankan 1000 wa salasumiyati baqaratin. Terus sapi dia kurbankan 300 wa mi'atu badnatin, dan 300 lagi unta. Ini salah sumiatin itu 380 sapi. Terus unta 100. Nah, ini saking hebatnya Nabi Allah Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kurban, maka satu ketika ajiblah manusia di sekitar pada waktu itu. Bahkan bukan manusia aja, malaikat di langit, malaikat takjub kepada Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah, Nabi Ibrahim ini hebat banget. Faqala Ibrahim alaihissalam, kullu ma taqarrab bihi laisa bi syai'in indi wallahi law kana li ibnun la azbahahu fi sabilillah. Nah, ini ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, banyak banget itu kalau kurban, kambing 1000 itu, terus 300 onta, 300 sapi, 100 onta, ini banyak banget. Kata Nabi Ibrahim, tidak ada apa-apanya. Wallahi, demi Allah, kalaupun saya punya anak, saya persembahkan untuk dijadikan korban kepada Allah di sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ceritanya dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu belum dikaruniai anak. Ketika Nabi Allah Ibrahim itu punya istri namanya Siti Hajar, dan dia punya hadiah dari raja juga istri namanya Nabi Allah Siti Sarah. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk membawa Siti Hajar yaitu ke Bakkah atau ke Mekah sekarang mah. Nah, inilah dia bawa dengan bayi kecil Nabi Allah Ismail alaihissalam, belum punya anak ketika itu sedang ngandung. Nah, lahirlah di situ Nabi Allah Ismail. Sementara Nabi Ishak itu ditinggal di Mesir. Jadi jauh antara Siti Sarah dan Siti Hajar itu jauh. Juga Nabi Allah Ishak ini belum supaya dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, ini saya tadi kaget atas pernyataan Saifuddin Ibrahim bahwa yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim itu bukan Ismail katanya. Ismail itu Ismail Nabi Allah Ismail alaihissalam, putra daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari Siti Hajar. Kalau pengen tahu Udin, itu adalah bukan Nabi Ismail yang disembelih, pun bukan Nabi Ishak yang disembelih. Malah dia bilang Nabi Ishak. Di mana ngambil sejarah itu? Di Injil sama,
Di Al-Quran pun begitu. Jadi pernyataan itu bohong belaka, pernyataan itu tidak benar, itu pernyataan ngawur, pernyataan yang tidak masuk logika dan pemikiran, tidak sesuai dengan sejarah-sejarah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah sesungguhnya menguji keimanan, sampai di mana keimanan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Maka proseslah begitu Yaumun Nahar, namanya hari kurban, hari lebaran Idul Adha. Pada hari itulah maka disunahkan kita punya anak kecil tuh, kalau pagi kita bawa ke kamar mandi, dimandiin, terus pakai minyak wangi, dipakai baju yang bagus, dipakai di rambutnya disisirin. Itu dulu Nabi Ismail begitu sama Siti Hajar. Wahai anak, sini mandi, ayo kita Abah mau ngajak jalan-jalan. Padahal Nabi Allah Ismail sudah tahu bahwa dia akan dikurbankan. Nah ketika itu berangkatlah kedua orang itu. Di tengah perjalanan iblis datang, setan datang, menggoda, merayu Nabi Ismail. Emil, mau kemana kamu? Kamu tahu nggak apa yang dibawa di belakang, di punggungnya Nabi Allah Ibrahim? Itu pisau tajam lagi, dibawa tali. Emang kenapa, iblis? Kamu akan disembelih. Emang kenapa kalau saya disembelih? Atau jangan maulah. Kamu itu orang ganteng, orang kasih, orang udang pilihan Allah. Kamu itu jadi nanti orang yang jadi nabi dan rasul. Kamu nanti mati gimana? Wah, saya mah please nggak takut masalah urusan gitu mah. Kalau saya kata Allah begitu ya nurut kepada Allah. Enggak kayak kamu itu disuruh sujud kepada Nabi Adam juga nggak mau. Kak saya mah disuruh apapun mau. Masya Allah. Terus datang lagi enggak keganggu, maka ambil batulah Nabi Ismail dilempar. Si iblis itu kena matanya, picak sebelah, buta sebelah. Sekarang itu ada malang jumroh atau lempar batu, itu gara-gara Nabi Ismail AS melempar setan. Tuh wasilahnya, sebabnya. Nabi Ibrahim digoda pun, dirayu pun sama iblis. Apa Ibrahim? Kamu punya anak segitu gantengnya, segitu kasepnya, kenapa kamu korbankan? Kamu mau sembelih? Pokoknya tiga orang ini imannya kuat, tidak bisa dirayu oleh setan, maka setan nyerahlah disitulah. Nah setelah Nabi Allah Ibrahim datang ke satu tanah lapang, yaitu untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, itu pisau yang digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail tidak mampu mematahkan lehernya Nabi Ismail. Kenapa? Allah tidak mengkodoratkan. Itu keyakinan nih, harus akidah kita. Sekalipun itu pisau tajam, tapi Allah tidak. Untuk menyentuh kulit tidak kena, tidak. Kata Allah tidak, ya tidak. Itu keyakinan, akidah namanya, tauhid kita. Makanya jangan ada keyakinan kita kalau misalnya orang mati dibunuh oleh seseorang, misalnya si A dibunuh oleh pedangnya si B, nah itu jangan punya keyakinan dibunuh oleh pedang. Itu mah sebab datang ajalnya itu adalah sebab dibunuh. Jadi Allah yang membunuh, Allah yang mematikan gitu. Jadi tidak punya manfaat, golok dan lain sebagainya. Nah ini juga sama, Nabi Allah Ismail juga begitu. Bahkan Nabi Ismail memerintah kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim bapakku, yang keras dong, yang kuat dong, yang kuat untuk cara menyembelih begini. Nah disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa kibas. Kibas itu seekor kambing. Dari mana? Dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah malaikat Jibril membawa kibas yang gemuk, yang besar. Nah disitulah Nabi Ibrahim kamu sudah lulus. Berikut Nabi Ismail dan Siti Hajar, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menguji tetik keimanan kamu. Nah maka datanglah malaikat Jibril membawa kibas bersama-sama Nabi Allah Ismail bersama Nabi Allah Ibrahim. Malaikat Jibril membaca takbir bareng-bareng, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barulah itu kibas disembelih. Maka kesimpulannya bukan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak yang disembelih, itu kambing. Kalau Nabi Ismail disembelih, kamu tuh yang disembelih nanti. Saya pertama nyembelih kamu, sembelih aja udah beres. Kamu itu bikin fitnah aulimah, bikin orang itu geger. Nah ini keyakinan itu harus lurus, sejarah itu harus benar. Ini
Inilah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan bahwa Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim telah melaksanakan janjinya, yaitu mengorbankan dirinya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah kasih jawaban bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima kurbannya, yaitu seekor kambing. Itulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua kehidupan ini ada uji cobanya. Kalau seseorang keimanan diuji dalam kesempitan, maka kita harus kembalikan kepada Allah. Sempit, susah, ini dari Allah. Senang, kaya, ini dari Allah, bukan dari manusia. Itu manusia mah sebab, yang maha suci itu Allah. Kamu sekarang menjual keimanan, menjual ilmu Allah kepada nggak seberapa hidup di dunia, kamu nggak bakaran lama, nanti akan tahu akibatnya. Jadi untuk semua kaum muslimin dan muslimat, harap saya informasikan bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak, apa yang dikatakan oleh si Saifuddin. Yang disembelih itu adalah kibas minal jannah, yaitu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Rasulullah Nabi Allah Muhammad alaihissalam, yaitu untuk melaksanakan salat di mana kita mampu untuk melaksanakan kurban pada hari kurban, yaitu di dalam bulan Dzulhijjah atau itu bulan haji, maka kita sunnah muakkad untuk melaksanakan kurban kepada Allah. Taqarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengorbanan dari Allah yang diberikan harta kepada kita. Mungkin itu saja pernyataan saya menolak perkataan Saifuddin Ibrahim bahwa Nabi Allah Ibrahim tidak menyembelih. Nabi Ishak itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan itu adalah 3 peran. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan Siti Hajar. Itulah 3 peran yang kuat imannya walaupun digoda oleh setan, laknatullah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan memperkuat keimanan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.